Oke, menarik banget ya. Emang episode kali ini kita bakal bahas apa sih, Odi? Ini tuh lagi ada fenomena yang hype banget nih Kim, yaitu PHK massal di media massa. Wah, Kompas TV melakukan pemecatan terhadap 150 karyawan, CNN 200 karyawan, TV One 75 karyawan, dan Antv 57 karyawan, dan masih banyak lagi. Nah, media ini ya, media mainstream ini dengan media digital tadi, media global ya, platform digital itu ada semacam ketidakadilan dalam hal regulasi. Jadi tantangannya itu bagaimana mereka beradaptasi ya dengan perubahan pola konsumsi dari halayak. You're watching Speak by Visip UPH. Hello Speak Fellas, back again to Speak Podcast. Aku Kimberly dan partner aku. Audrey. Speak merupakan singkatan dari Social, Politik, Education, Aspiration, and Other Knowledge. Jadi di sini kita akan membahas dengan topik-topik yang sedang relevan di dunia masyarakat nih. Oke, menarik banget ya. Emang episode kali ini kita bakal bahas apa sih, Odi? Ini tuh lagi ada fenomena yang hype banget nih Kim, yaitu PHK massal di media massa. Nah kemarin ya aku tuh sempat baca-baca berita ya, dan menemukan fakta bahwa Kompas TV melakukan pemecatan terhadap 150 karyawan, CNN 200 karyawan, TV One 75 karyawan, dan Antv 57 karyawan, dan masih banyak lagi media massa lainnya melakukan pemecatan. Nah dihitung-hitung nih sampai ada 24.036 orang yang mengalami PHK dari Januari hingga April 2025 Kim. Set ya, fenomena kayak gitu sebenarnya ini gak cuman berdampak kepada pekerja media doang sih. Kayak ini juga pada cara kita konsumsi berita dan informasi. Tapi sebentar lagi kita bakal tahu nih di era digital yang terus berkembang, apa sih faktor-faktor utama yang bikin situasi ini terjadi? Benar Kim, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, lebih serius lagi, nanti kita bakal ada 5 pemenang untuk 5 mahasiswa atau orang-orang yang menonton Speak ini untuk mendapatkan voucher Cinepolis yang hanya bisa di reimburse di Maxbox ini ya. Nah makanya buat teman-teman yang nonton jangan lupa buat perhatikan pertanyaan yang akan saya sebutkan, dan jangan lupa juga diperhatikan podcast kita ini supaya kalian bisa menjawab dan mendapatkan hadiahnya. Yuk kita langsung bahas bersama narasumber kita hari ini. Kamu tahu siapa? Dosen tercinta kita, Pak Jumada. Selamat siang. Selamat siang Siang, Pak, apa kabar? Puji Tuhan baik. Apa kabarnya? Kita juga sama baik, Odi. Kita puji juga Tuhan baik. Pak. Oke, nah Pak sebelum mulai ya, biar nggak tegang banget, mumpung kita lagi di Maxbox nih, yuk kita minum dulu kopi dari sponsor kita, Max Coffee. Oh ya, sudah ada di sini. Iya. Jadi kita minum dulu ini. Iya. Mantap. Enak ya? Oke, kita langsung mulai aja ya Pak ke pertanyaan pertama. Nah kita mau nanya nih, kalau menurut Bapak faktor-faktor apa aja yang paling signifikan menyebabkan PHK massal di industri media sekarang ini? Terutama kan di tengah perkembangan ekosistem media yang sebenarnya ini sekarang semakin pesat. Ngaruhnya itu gimana Pak? Oke baik, Kim dan Audi ya. Ini topik menarik saya pikir seperti disebutkan tadi, karena memang ini gelombang PHK massal di industri media yang tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, tadi disebutkan ada sejumlah sampai ribuan ya yang karyawan yang di PHK di industri media, dan menurut Ketua Dewan Pers itu baru yang dilaporkan, ada banyak karyawan yang tidak dilaporkan. Nah, menarik ini untuk kita diskusikan kenapa terjadi seperti itu. Ada satu kata kunci tadi ya yang disampaikan oleh Kim, ekosistem ya. Ekosistem, kalau kita berbicara tentang ekosistem itu terkait dengan aktor-aktor ya yang tidak hanya terkait dengan media massa itu sendiri, tetapi juga dengan regulator, dengan audiens, dan khususnya satu tentunya adalah dengan pelaku industri media. Nah, kenapa terjadi itu? Ya, nah kita lihat ada 2 hal ya yang menurut catatan saya. Yang pertama adalah persaingan yang ketat di antara industri media, ya. Lalu yang kemudian hadirnya media baru, ya, hadirnya media baru digital saat ini. Nah, kalau kita lihat persaingan antara media, kalau sebelumnya ya, persaingan antara media itu ya misalnya media televisi bersaing dengan media cetak, media radio begitu. Tetapi mungkin Kim juga ya sama Audi tahu bahwa sekarang ini ada transisi dari televisi analog ke televisi digital.
Apa konsekuensinya dari perubahan ini? Kalau analog dulu kita menonton televisi itu yang bintik-bintik gitu ya. Kalau datang hujan harus putar-putar antenanya. Tetapi sekarang dengan televisi digital, kualitas gambarnya sangat-sangat bagus dan audio. Lalu kemudian ada efisiensi frekuensi ya. Jadi kalau dulu frekuensi kita tahu itu adalah terbatas dan milik publik. Jadi kalau sebelumnya dalam televisi analog itu satu frekuensi hanya membawa satu saluran televisi. Tetapi dengan transisi dari analog ke digital itu, dengan migrasi maksud saya, itu satu frekuensi itu bisa membawa 8 sampai 12 channel atau saluran televisi. Artinya apa? Ada efisiensi saluran ya, saluran televisi. Dan sekarang ini kita lihat banyak stasiun-stasiun televisi baru yang bermunculan. Bahkan sampai hampir 1000 ya, 1000 stasiun televisi di seluruh Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau 1000 stasiun televisi ini berbagi dengan kue iklan. Kalau dulu kita lihat televisi stasiun nasional itu hanya 14 ya stasiun televisi. Nah sekarang sudah tambah banyak sekali dengan kue iklan seperti itu, ya akhirnya apa? Pendapatannya berkurang begitu. Itu salah satu. Yang kedua ya. Yang kedua itu adalah persaingannya tadi dengan industri media baru, ya, industri media baru. Jadi sekarang kita lihat bahwa halayak itu sekarang ini tidak hanya menjadikan televisi itu sebagai salah satunya sumber informasi, tetapi mereka sudah mengakses media digital seperti misalnya YouTube, Facebook, Instagram dan sebagainya, begitu. Kalau begitu kan otomatis penontonnya berkurang. Kalau penontonnya berkurang, pengiklan juga berpikir ya untuk memasukkan iklan ke media mainstream seperti televisi. Mereka akan memilih media digital, begitu. Jadi dengan berkurangnya pemasukan iklan, begitu, sementara kita tahu bahwa industri televisi itu adalah industri padat modal dan padat karya, mereka biayanya sangat banyak begitu ya, dikeluarkan untuk misalnya biaya operasional, penggajian karyawan dan sebagainya. Kalau pemasukan tidak ada, ya salah satunya yang dilakukan adalah efisiensi dengan melakukan PHK. Itu kenapa terjadi PHK tadi. Oke, mungkin tadi ada kaitannya juga dengan media massa yang saat ini sedang berkembang ya Pak, media sosial gitu. Ya. Dan kita emang juga relate sih ya Kim, karena kita emang lagi di generasi yang lebih banyak menggunakan media sosial gitu daripada penggunaan televisi. Nah, berbicara tentang ekosistem digital nih Pak. Ya. Peran platform digital global seperti media sosial, agregator berita, dan platform iklan juga cukup besar. Nah menurut Bapak, gimana platform-platform ini mengubah ekosistem media lokal dan mempengaruhi keberlanjutan bisnis media yang ada di Indonesia? Oh ya, itu sangat mempengaruhi ya. Tadi kalau kita berbicara tentang ekosistem, itu berkaitan dengan regulasi, begitu ya. Jadi sekarang ini ada media mainstream yang kita sebut misalnya media televisi, media cetak gitu ya. Nah, media ini ya, media mainstream ini dengan media digital tadi, media global ya, platform digital itu ada semacam ketidakadilan dalam hal regulasi. Kalau misalnya media mainstream itu jelas-jelas diatur misalnya ya, pertama dia harus ada izin. Yang kedua, dia harus bayar pajak. Yang ketiga, jadi akan banyak ya regulasi yang mengatur kontennya, operasionalnya, kualitas itunya juga harus diatur ya, kualitas siarannya, perangkat teknisnya harus diatur sedemikian rupa. Tetapi kalau kita lihat misalnya media digital platform global seperti misalnya Google gitu ya, YouTube, Meta dan sebagainya itu, mereka itu nggak ada izinnya, nggak harus ada izin. Media seperti media mainstream kan begitu. Mereka juga nggak ada pajaknya. Jadi mereka itu bebas, sehingga apalagi tadi Audrey dan Kim mengatakan, oh kita juga sekarang ini sudah mengakses media sosial ya dalam mendapatkan informasi dan hiburan begitu. Nah kalau itu sudah dilakukan, ya terjadi persaingan yang tidak balance gitu. Di satu sisi media mainstream itu harus mengikuti banyak regulasi-regulasi, sementara media sosial itu tidak ada regulasi yang mengatur. Mereka bebas ya. Mau produksi konten, iya.
kontennya tidak terverifikasi, ya langsung jalan aja begitu. Tidak ada izin. Lalu pajaknya ada enggak? Enggak ada pajaknya. Begitu. Sehingga itu tadi yang mempengaruhi kalah bersaing media mainstream itu. Itu yang membuat media mainstream itu tadi kehilangan pembaca begitu ya, dan untuk operasionalnya sangat berat sekali. Berarti memang perubahan perilaku itu juga bikin media harus cepat beradaptasi ya Pak? Betul ya. Oke. Perubahan khususnya ya, perubahan ya satu perkembangan teknologi misalnya ya, perubahan perilaku audiens dalam mengakses informasi ya. Jadi media harus beradaptasi. Betul. Ya, seperti yang udah Bapak bahas tadi kan berarti digital native itu cenderung enggan mengkonsumsi berita lewat media konvensional ya Pak? Betul. Nah menurut Bapak kenapa sih generasi ini lebih memilih konsumsi berita lewat media digital? Faktor-faktor apa aja mungkin yang mempengaruhi perilaku tersebut? Oke, baik. Sebenarnya yang saya harus tanyakan ini adalah generasi muda seperti Kim gitu ya, Audrey dan juga mahasiswa begitu. Karena kenapa ya, mereka yang memang anak-anak muda, bagaimana perilaku mereka dalam mengakses informasi. Tetapi begini, sejumlah kajian terkait perilaku audiens itu menunjukkan, dan juga hasil diskusi saya di kelas, contohnya ini saja kalian berdua kan sudah mengaku bahwa menggunakan media sosial. Mahasiswa saya juga di kelas itu mengaku gitu ya. Kalau saya tunjukkan salah satu misalnya program televisi, apakah menonton stasiun televisi A begitu? Nggak ada gitu ya. Apakah menonton televisi ini? Nggak ada, TV apa begitu. Jadi mereka mengaku cenderung mengakses informasi itu lewat misalnya Netflix, lewat YouTube, dan sebagainya. Begitu. Jadi mereka itu sudah lebih terbiasa menggunakan media sosial. Apa yang membuat mereka begitu ya? Kalau menurut saya dan hasil kajian tadi menunjukkan kebiasaan anak-anak muda itu nggak mau menonton televisi siaran ya yang rada panjang ya. Mereka menonton konten itu yang durasinya pendek-pendek. Itu ada di mana kita lihat, ada di Instagram begitu ya. Ada di Instagram, ada di Meta dan sebagainya, di TikTok apalagi. Jadi durasinya pendek-pendek. Kalau di stasiun televisi kan panjang-panjang. Yang kedua juga kajian menunjukkan bahwa anak-anak muda itu cenderung bekerja multitasking. Ya, jadi nggak serius ya menonton. Misalnya kalau kita menonton televisi kan ya kita ikutin begitu ya, apalagi kalau film. Tapi kalau anak-anak muda misalnya sambil mengerjakan tugas ya, menonton sebentar, atau sambil nyetir bahkan, tapi itu nggak boleh ya, atau sambil jalan misalnya, sambil makan ya, mereka itu menonton konten-konten yang diperoleh dari media sosial begitu. Jadi ya itulah kebiasaannya, perilakunya lebih nyaman gitu ya. Tadi multitasking, lebih cenderung menonton video yang di media sosial. Lalu kemudian juga dengan media sosial ini saya pikir salah satu bagian dari media baru ya, karakteristik dari media baru itu interaktif begitu ya. Jadi khalayak itu, anak-anak muda itu berpartisipasi, misalnya bisa berkomentar begitu di kolom komentar ya. Tapi kalau di media mainstream kan nggak ada itu. Ya, sifatnya satu arah, sekalipun memang beberapa media mainstream itu sekarang sudah ini menggunakan platform juga, multi platform ya di media sosial. Gitu. Saya setuju banget sih Pak mengenai hal yang tadi ya, kita generasi yang suka segala sesuatu yang serba instan, yang Betul. kayak semenit aja beres udah merangkum semua informasi, tapi ya sebenarnya itu menjadi pengingat juga ya Pak, Iya. karena dalam semenit itu kadang belum tentu semua informasi kita dapatkan secara utuh gitu ya Pak. Betul. Nah tapi sebenarnya dengan perilaku yang ada kayak begini, perilaku yang terus berlanjut, tentu dampaknya juga akan cukup besar terhadap ekosistem media yang ada di Indonesia. Nah dari sisi industri media, apa aja tantangan terbesar yang muncul akibat perubahan pola konsumsi ini nih Pak? Oke, tantangannya ya. Jadi tantangannya itu bagaimana mereka beradaptasi ya dengan perubahan pola konsumsi dari khalayak. Betul. Jadi harus, kata kuncinya saya pikir adalah adaptasi. Kalau mereka nggak mau beradaptasi ya, kalau misalnya di itu ada salah satu teori ya, media baru mengatakan di teori media morfosis. Jadi kalau seiring dengan perkembangan teknologi, kalau sebuah media atau
ya media teknologi itu tidak mati, dia harus beradaptasi dengan teknologi yang baru gitu. Ya tantangannya sekarang ya bagaimana mereka bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh audiens, ya pembaca, kira-kira apa yang dibutuhkan. Kalau mereka masih menggunakan pola-pola lama begitu, ya mereka akan tinggal dan akan tutup, ya gulung tikar. Seperti kita lihat beberapa media juga kan mengalami gulung tikar. Betul Pak. Begitu. Oke, terakhir nih Pak, kalau boleh tahu ya, menurut Bapak apa sih langkah konkret yang bisa diambil untuk meminimalisir resiko PHK massal di masa depan? Mungkin kayak solusinya bagaimana media bisa lebih resilient dan beradaptasi gitu dengan perubahan yang terus terjadi. Oke, ya kalau kita lihat ya, tadi berbicara ekosistem, ada dari pelaku industri media, ada dari regulator, dalam hal ini kan pemerintah, ya kan? Dan juga dari jurnalis sendiri, dari internalnya sendiri. Jadi kalau saya lihat ya, bahwa media selain misalnya menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi, sebagai kontrol sosial, sebagai menjalankan fungsi hiburan, mereka ya harus menghasilkan keuntungan ya, sehingga disebut sebagai industri. Kalau mau ya tidak terjadi PHK lagi ke depan ini, kalau menurut saya sih salah satunya tadi saya sorotin ya, bahwa ada ketidakadilan dalam hal regulasi. Jadi sejauh ini regulasi yang ada di kita misalnya dalam Undang-Undang Penyiaran, kita menggunakan Undang-Undang Penyiaran nomor 32 begitu, dan itu belum direvisi. Sekarang ini sedang digodok gitu ya, supaya dilakukan revisi. Nah, undang-undang tersebut harus mengakomodir gitu apa yang menjadi kebutuhan dari media mainstream ini. Misalnya tadi, sejumlah peraturan ya, mereka harus ada izin, terverifikasi, iklannya harus sekian begitu. Ya, itu harus dibuat lebih fleksibel, ya, nggak diterapkan kaku. Lalu kemudian untuk media sosial atau media platform digital yang sifatnya global tadi itu juga harus diberlakukan gitu, sehingga terjadi persaingan yang balance antara platform media digital dengan platform media mainstream tadi gitu. Itu dari segi regulasi. Kalau misalnya dari pihak industri media ya, pelaku industri media itu sekali lagi ya mereka harus menggunakan model bisnis yang baru ya, model bisnis yang baru. Kalau dulu kita tahu bahwa salah satu sumber penghasilan dari media itu adalah berasal dari iklan ya, iklan. Nah kalau sekarang itu nggak hanya mengandalkan iklan. Misalnya selain iklan, mereka juga menggunakan model bisnis misalnya subscription ya. Jadi pelanggan itu bisa membayar konten. Itu sudah terjadi misalnya kalau teman-teman misalnya berlangganan, misalnya video gitu ya. Itu kita harus bayar supaya bisa menonton kontennya. Jadi nggak free semuanya. Itu bisa menjadi salah satu sumber penghasilan dari media, tidak hanya dari iklan tadi. Ya Netflix dan sebagainya itu, ya itu model berbayar begitu. Jadi nggak free. Media cetak juga beberapa kan ya bisa menggunakan model subscription gitu. Nah itu dari media. Lalu kemudian kalau adaptasi udah tentu ya. Jadi mereka tidak hanya menggunakan satu platform lagi, tapi menggunakan multi platform. Ya, mereka harus mengadakan analisis audiens. Kebetulan saya sekarang ini mengampu mata kuliah riset audiens. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan oleh audiens ini? Jangan apa yang diinginkan oleh program apa yang diinginkan oleh pihak media, bukan. Tapi berdasarkan apa yang dicari oleh audiens. Jadi mereka harus melakukan analisis audiens. Apa kebutuhannya? Kalau mereka sudah melakukan riset audiens ya, apa yang diminati, apa yang diinginkan begitu, ya mereka memproduksi konten sesuai dengan kebutuhan audiens itu. Sehingga penontonnya kan banyak. Jumlah penonton ratingnya tinggi, nanti ini dikonversi menjadi ya dijual kepada pengiklan, mereka mendapatkan keuntungan. Itu ya. Adaptasi tadi ya menggunakan multi platform. Lalu kemudian untuk jurnalis juga ya, saya pikir jurnalis itu harus beradaptasi juga dengan perkembangan teknologi.
Saya diskusi dengan mahasiswa misalnya, mereka sudah akrab dengan istilah AI begitu, yang bisa digunakan di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah di bidang media jurnalistik. Jadi para jurnalis ini harus diperlengkapi ya dengan keterampilan bisa menggunakan teknologi terbaru, misalnya AI. Dengan demikian bisa ada efisiensi. Jadi teknologi itu bisa membantu dalam produksi konten media. Ya. Lalu yang terakhir ini adalah dari yang terakhir ini ya dari audiens tentunya ya, audiens. Kalau audiens ini karena terkait dengan audiens ya perlulah mengikuti atau dibekali dengan literasi digital. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya hanya mengandalkan media sosial begitu, sementara kontennya itu tidak terverifikasi begitu, ya itu merugikan sendiri juga ya. Jadi halayak atau audiens ini juga harus bisa memilih ya konten-konten yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan sumbernya itu saat ini adalah dari media massa mainstream. Seperti tadi saya bilang, konten-kontennya itu adalah konten-konten yang terverifikasi kalau di media mainstream. Begitu. Itu saya pikir ya, ada regulator, ada aktor pelaku media, ya, ada jurnalis, lalu kemudian ada halayak atau audiens gitu. Oke, wow, kita belajar banyak banget ya Kim hari ini, dapat insight bahkan sampai ke detail-detailnya mengenai dunia media massa. Nah, mungkin aku juga mau mengingatkan buat Speak Fellas bahwa kita ada kuis yang akan menghadiahkan 5 voucher Cinepolis. Sayang banget sih ya Kim kalau misalnya kalian gak mengikuti kuis ini. Mungkin tadi kita juga udah sempat ngobrol-ngobrol sama narasumber tercinta kita. Dan aku akan mengulangi lagi sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan dari kuis ini. Yang pertama adalah siapa nama bintang tamu Speak hari ini? Yang kedua, topik Speak hari ini membahas tentang apa? Yang ketiga, apa insight yang teman-teman dapat dari Speak kali ini? Yang keempat, faktor apa sih yang menyebabkan PHK massal? Dan yang terakhir, langkah yang harus diambil oleh pelaku industri media untuk menghadapi masalah PHK massal ini. Nah, mekanisme jawabnya gimana nih Kim? Nah, sini ada syaratnya nih. Sebelum kalian jawab kuisnya, jangan lupa untuk follow @hmps_ilkom dan juga sertakan USN Instagram dalam jawaban pertanyaannya supaya kalau misalnya jawaban kalian itu menang, kita bisa menghubungi kalian. Betul banget. Nah, oke, mungkin sebagai kesimpulan nih ya Pak, karena udah kita ngobrol-ngobrol banyak nih tadi. Sebenarnya masih penting gak sih dan masih relevan gak sih untuk generasi zaman sekarang mempelajari dunia jurnalistik? Apalagi dunia jurnalistik ini udah cukup menurun gitu minatnya Pak. Oke, ya. Menurut saya sangat penting ya. Jadi bahwa di tengah-tengah perkembangan teknologi sekarang ini ada peluang supaya kita bisa lebih serius belajar jurnalistik. Sekalipun banyak konten-konten ya, salah satu istilah dengan hadirnya media baru itu ada prosumer ya, produsen dan konsumer. Semua orang bisa menjadi produser ya, sekaligus konsumer begitu. Apakah perlu jurnalis? Ya kan, perlu nggak dipelajari? Menurut saya sangat perlu begitu. Kenapa? Karena memang kalau coba bayangkan ya, dalam era demokrasi sekarang ini ya, kalau konten-kontennya itu diproduksi oleh orang yang tidak tahu tentang jurnalistik ya, tidak tahu mengenai kriteria-kriteria berita yang akan disampaikan dan cenderung mengandalkan hoax begitu, lalu sumber informasi yang terverifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari siapa kita peroleh begitu, tentukan dari media massa mainstream itu. Jadi oleh karena itu ya pemerintah begitu ya, pemerintah, masyarakat juga harus mendukung supaya media mainstream ini tetap ekosistemnya itu terjaga dengan baik begitu. Ya, kita tahu fungsi pers kan salah satunya sebagai fungsi informasi tadi kontrol sosial ya, memberikan pencerahan dan mengkritik misalnya ketidakadilan di masyarakat. Nah, apakah misalnya orang-orang yang tidak bersekolah jurnalistik ya, yang tidak belajar ilmu komunikasi seperti kita itu bisa membuat konten seperti itu? Nggak bisa. Ya. Jadi
sekalipun dengan perkembangan teknologi sekarang ini, semua orang bisa memproduksi konten gitu, tetapi belajar ilmu komunikasi, belajar jurnalistik itu sangat penting. Ya, iya, ada peluang buat kita untuk belajar jurnalistik. Itu menurut saya. Iya. Berarti buat teman-teman yang mau masuk jurnalistik nggak perlu ragu ya Pak ya? Nggak Walaupun perlu zaman sekarang. ragu, iya. Iya, nggak perlu ragu. Karena memang tadi seperti saya bilang, coba bayangkan, semua memproduksi konten. Lalu konten siapa yang bisa dipercaya? Betul. Mereka tanpa dibekali ya ilmu komunikasi. Tidak dibekali dengan keterampilan jurnalistik. Betul, bisa Ya. dicatat ya itu buat Speak Velas yang mendengarkan ya. Ini udah mau selesai sih, kita masih mau nunggu jawaban teman-teman. Oh, lagi nunggu jawaban dari teman-teman. Oke, ya. Oke, jadi kita udah dapat konfirmasi pemenangnya nih Pak sebenarnya. Oh, oke, sudah ada. Iya, jadi untuk pemenang kuis nomor 1 dengan pertanyaan siapa nama bintang tamu Speak hari ini, itu dimenangkan oleh Jocelyn Winona dengan jawaban Pak Jumadal Simamora. Yeay, congrats buat Jocelyn. Oke, nah untuk pemenang kedua kita nih, kepada Ignacia Malau. Topik Speak hari ini tuh tentang apa sih? Dia menjawab, PHK massal di industri media. Tepat sekali. Congrats. Oke, lalu untuk pertanyaan ketiga, apa insight yang didapat teman-teman? Pemenangnya adalah Daniel Hoklay dengan jawaban isu yang sangat penting ketika industri media mainstream mulai gulung tikar, peran media sebagai pilar keempat demokrasi harus tetap berjalan melalui podcast dan citizen journalism. Wow, selamat kepada Daniel Hoklay. Oke, untuk pemenang keempat nih. Selamat kepada Jessica Irena dengan jawaban PHK massal seringkali terjadi bukan karena karyawan tak mampu, tapi karena dunia berubah terlalu cepat. Wah, dunia berubah terlalu cepat ya. Dan perusahaan kewalahan menyesuaikan diri. Apalagi di kasus ini, di mana benar sekali tentang pengaruh teknologi. Congrats kepada Jessica. Congrats, yeay. Tadi ini ada pertanyaan yang sebenarnya cukup menarik nih Pak, yang dijawab oleh Daniel Hoklay, pemenang ketiga kita, tentang pilar keempat Pak. Ya. Nah, mungkin bisa jelasin sedikit nggak sih Pak, pilar-pilar ini tuh apa? Karena mungkin Speak Velas ada yang belum tahu mengenai pilar-pilar ini Pak. Oh, baik. Jadi ini berbicara tentang fungsi pers yang sebenarnya tadi saya sudah singgung dengan kata pers itu berfungsi sebagai kontrol sosial ya, atau kalau istilahnya Pak Daniel Hoklay itu watchdog begitu ya. Jadi dalam trias politika itu ya ada 3 lembaga begitu untuk mengatur keseimbangan kekuasaan gitu ya, supaya tidak didominasi oleh salah satu lembaga begitu. Ada lembaga legislatif ya, ada yudikatif dan ada eksekutif begitu ya. Nah, ada satu lagi lembaga yang mengawasi gitu ya, supaya tidak terjadi kesewenangan begitu. Itu adalah lembaga keempat ya dalam pilar demokrasi, yaitu pers ini. Jadi perslah yang mengontrol jalannya pemerintahan ketika pemerintahan itu misalnya dibawa ke arah korupsi gitu ya, korupsi, perlakuan kesewenang-wenangan, ketidakadilan begitu. Oke, Nah, ngomong-ngomong nih kayaknya pemenang kelima udah keluar nih Kim, siapa nih Kim? wih, pemenang kelimanya nih dengan pertanyaan, langkah yang harus diambil oleh pelaku industri media untuk menghadapi masalah PHK massal ini. Pemenangnya adalah Imelia Natali. Yeay, congrats kepada Ime. Jawabannya apa, kamu tahu? Pelaku industri media perlu beradaptasi dengan transformasi digital dan memperkuat strategi konten yang relevan dan berkualitas. Diverifikasi sumber pendapatan juga penting agar tidak hanya bergantung pada iklan. Selain itu, restrukturisasi organisasi dan peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan industri. Wow. Selamat kepada Imelia. Selamat, Ime. Oke, kita kan udah ngobrol-ngobrol seru nih ya Kim hari ini, dan gak berasa banget Pak, ternyata kita udah sampai di penghujung acara Speak. Betul, terima kasih banyak ya Pak Jumadal karena sudah berbagi insight yang berharga banget nih mengenai fenomena PHK massal di industri media dan memberi tips-tips
untuk menghadapi tantangan di era digital ini. Semoga diskusi hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas kepada teman-teman semua dan bisa memberikan solusi juga kepada masa depan industri media yang berkelanjutan. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk terus dukung media yang kredibel dan tetap kritis dalam mengkonsumsi berita ya. Kalau kalian suka podcast ini, jangan lupa follow dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang aware juga terhadap isu penting ini. Sampai jumpa di episode Speak berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dadah! Bye-bye semua.